Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kata orang, tidak gampang menjadi orang yang baik. Dan ini rupanya juga adalah pengalaman sejarah para rasul. Sehingga tadi di dalam bacaan yang pertama kita mendengar nasihat Santo Paulus kepada Timotius. Dia mengatakan setiap orang yang mau hidup saleh di dalam Kristus akan menderita aniaya. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita mengalami bagaimana orang baik, orang benar selalu menjadi sasaran kebencian. Bahkan sasaran amarah, dengki dan dendam dari sesamanya yang mungkin merasa terancam, mungkin merasa tidak nyaman, mungkin merasa tidak enak lagi hidup ini karena perilaku yang baik dan benar yang ditunjukkan oleh orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita merayakan Santo Bonifasius yang adalah seorang uskup dan kemudian mati sebagai martir, itu artinya ada hal-hal baik, ada hal-hal benar yang ia perjuangkan, dan itu mengundang permusuhan, dan muaranya adalah wafat atau kematiannya sebagai martir. Kita berdoa dan berharap saudara-saudari bahwa banyak orang baik, banyak orang benar dalam hidup ini tidak akan pernah kendur karena sikap negatif dari orang yang tidak senang dengan situasi yang dihadirkan oleh kebaikan dan kebenaran. Dan mari kita juga berdoa, roh Tuhan sendiri adalah roh kebenaran, untuk juga menguatkan kita sekalian pribadi demi pribadi untuk hidup dalam kebaikan. Kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam seluruh yang diamanatkan oleh Yesus. Yesus katakan kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si iblis. Mudah-mudahan saudara dan saudari kita belajar dari para rasul. Dan tentu saja kita belajar dari Santo Bonifasius yang hari ini kita rayakan pestanya. Apalagi belajar pada Yesus sendiri untuk hidup pada jalan kebaikan dan hidup pada jalan kebenaran. Di dalam Injil kita mendengar juga bagaimana orang Farisi menunjukkan kebencian mereka kepada Yesus dengan mengatakan bagaimana mungkin Yesus itu Mesias. Tetapi selalu ada orang baik di balik situasi tidak baik. Pada kalimat terakhir Injil tadi dikatakan orang yang besar jumlahnya mau mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Artinya mereka percaya pada Yesus. Mereka tergerak oleh ajarannya. Mereka ingin kebaikan dan kebenaran, tentu saja di dalam nama Yesus. Mudah-mudahan kita semua juga merupakan bagian dari orang yang besar jumlahnya yang disebutkan tadi, yang mau mendengarkan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.